Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Dan hari ini insyaallah kita sampai di bab yang ke-23. Bab 23 itu judulnya adalah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar. Tetapi sering kita menyebut istilah amar ma'ruf nahi munkar. Padahal bahasa aslinya itu adalah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar. Tapi di Indonesia ini sudah terbiasa kita mengucapkan kata-kata amar ma'ruf nahi munkar. Baik hadirin sekalian, di bab 23 ini insya Allah ada 14 hadis, dimulai 184 sampai 197. Mari kita mulai hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya, kata Sa'id Al-Khudri, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Apa sabda Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara engkau melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Itu yang pertama. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka tahap yang kedua dengan lisan. Jadi ini tahapan-tahapan mengubah kemungkaran jika Bapak Ibu menemukannya di masyarakat atau di sekitar panjenengan. Jadi yang pertama dengan tangan. Makna tangan itu bisa tangan secara fisik, bisa tangan maknanya kekuasaan, ya kan? Kalau Anda menjadi pejabat misalnya di tingkat kampung, misalnya RT atau RW, ya, dengan bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Jika ada kemungkaran di sekitar Anda, maka dengan tanda tangan Anda itu maknanya biyadi. Jadi tidak harus tangan secara fisik, tapi dengan tanda tangan, misalnya ada kemungkaran, Anda keluarkan SK begitu ya, terus ditandatangani Pak RT, tanda tangannya Pak RW, tempelkan di papan pengumuman. Itu menjadi sebuah masuk kategori kriteria yang pertama, mengubah kemungkaran dengan tangan. Fa illam yastati bilisani. Yang kedua, jika tidak mampu dengan tangan, maka mengubahnya dengan lisan. Kalau lisan ini insya Allah banyaklah di antara kita yang bisa ya menyampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan melalui lisan kita. Ini bentuknya apa? Mengingatkan. Ya. Bentuknya bisa tausiah atau bisa mengingatkan atau ya tawasau bil haq, tapi dengan lisan, ya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka yang terakhir dengan hati. Kalau tadi dengan tangan kan jenengan tahu caranya toh, bisa fisik tangan langsung atau dengan kekuasaan tanda kutip, ya. Kalau dengan lisan kan dengan menyampaikan, mengeluarkan kata-kata verbal, ya, dengan suara. Kalau biqalbi caranya gimana? Dengan doa. Doa kan juga dengan lisan. Maknanya gimana? Maknanya sebetulnya wa biqalbi itu maknanya kita tidak menyukai. Kita membencinya. Bukan membenci orangnya, tapi membenci sikapnya, perbuatannya, itu maksudnya. Itu wa biqalbi. Karena kalau dengan doa itu maknanya kan juga tetap dengan lisan. Tetapi kalau dengan hati itu maknanya, beberapa ulama hadis memberikan keterangan maknanya adalah kita membencinya, kita tidak menyukainya, kita tidak mengikuti keinginannya. Itu makna wa biqalbihi. Wadzalika adhaful iman. Kata Nabi, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Jadi cara untuk mengubah kemungkaran itu cuma ada 3. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Dan ini yang ketiga kata Nabi, itulah selemah-lemahnya iman. Berarti tidak ada cara yang keempat ya. Kalau ada cara yang keempat berarti tidak beriman. Lha nomor 3 paling
lemah kok ya. Nah, jadi itulah. Dan insya Allah di antara 3 tahapan ini, cara ya 3 tahapan cara menghindari kemungkaran itu insya Allah setidaknya kita mampulah minimal di nomor 2. Kalau nomor 1 mungkin banyak alasan ya, karena macam-macam lah, masuk akal. Mungkin yang kedua ini insya Allah yang kita bisa ya, dengan lisan maupun dengan hati. Saya ulang kembali, dengan hati maknanya kita tidak menyukai, kita membenci apa yang dilakukan oleh orang itu jika memang yang dilakukan itu perbuatan mungkar. Ya. Jadi hadis yang pertama ini menerangkan kepada kita terkait kewajiban mengubah kemungkaran. Dengan caranya apa tadi itu? Dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Insya Allah ini sudah kita praktekkan kan? Insya Allah sudah kita lakukan. Kita kan saat ini belajar teorinya. Seperti apa hadisnya? Ternyata hadisnya berdasarkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Sekarang hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min nabiyyin ba'asahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun. Kata Nabi, tidak ada satupun nabi yang diutus ke dunia ini, termasuk saya kata Nabi Muhammad, kecuali oleh Allah diutus juga al-hawariyun. Hawariyun itu penolong. Jadi nabi itu tidak mungkin sendirian, mesti ada penolongnya, ya kan? Kata-kata hawariyun itu sering kita atau pernah mungkin kalau Anda baca itu bisa kita dapatkan di surat Ali Imran ya, itu terkait kisah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu punya pendukung berat, ya, punya pendukung fanatik namanya Hawariyun. Ya, Hawariyun itu kalau digambarkan secara fisik di dalam surat Ali Imran itu orangnya sering pakai baju putih, ya, terus secara fisik orangnya tidak terlalu tinggi. Dan itu pembela yang mati-matian membela Nabi Isa ketika itu. Al-Hawariyun. Lalu lantas bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hawariyunnya itu siapa kira-kira? Yang pertama tentu Muhajirin, ya kan? Yang kedua Ansar. Itulah Hawariyunnya. Jadi setiap nabi tentu akan didampingi oleh Hawariyun, ya. Nah, termasuk kita di sini insya Allah sesama saudara kita ini kan Hawariyun juga, saling membantu satu sama lain. Artinya bahwa kita di dunia tidak hidup sendirian. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah sedih karena kita ini bersaudara. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaktaduna bi amri. Juga beberapa sahabat yang ngambil teladan dengan sunnahnya serta mentaati perintahnya. Yang kita sebut tadi dengan Muhajirin dan Ansar. Itu sebagai Hawariyun. Karena Muhajirin dan Ansar adalah orang-orang yang sangat teguh untuk mempertahankan sunnahnya Nabi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Kemudian setelah itu turun generasi berikutnya. Jadi kalau kita bicara sahabat, kemudian tabi'in, kan begitu kan? Turun sampai sekarang kita sebagai umatnya. Kata Nabi berdasarkan hadis ini, terjadi gradasi, penurunan nilai keimanan. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi melalui hadis ini. Apa diantaranya Nabi mengatakan, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka ngomong tapi tidak mengerjakan. Jadi itu kelompok yang pertama kata Nabi yang terjadi gradasi penurunan keimanan. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang yaquluna ma la yaf'alun. Nah, jadi hanya ngomong tapi tidak mengerjakan. Karena itu ini juga pelajaran bagi saya pribadi bahwa ketika saya menyampaikan kepada panjenengan itu maknanya saya harus lebih dulu melakukan. Jangan sampai kita ini bisanya hanya menyampaikan tapi tidak mengerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Yang kedua, golongan yang kedua kata Nabi adalah orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada contohnya. Ya.
Contoh begini ya, dalam kasus sosial misalnya. Kalau orang punya hajat manten, itu kan biasanya ada tandanya ya. Apa biasanya? Tandanya apa nih? Ono janure. Apakah itu harus? Kita mengatakan tidak. Ya. Tidak harus gitu ya. Kalau Anda niati sebagai tanda, ya tidak ada masalah. Tapi saran saya, cari tanda yang sudah tidak diambil oleh orang lain. Itu kan ciri khas toh. Ciri khas dari agama lain. Nah, kalau Anda mengikuti dia berarti kan sama dengan mereka. Karena itu kalau Anda ngasih tanda, ini ono manten. Nah, sekarang kalau ada manten tuh mau kasih tanda apa? Saya pernah melihat tuh ada ono gendera dari kertas Pak, kertas minyak gitu. Ditulisi jenenge wonge sing menikah. Ya kan ndak apa-apa wong tondo ae kan. Supaya wong gak kesasar. Oh, ternyata belok ke sini. Walaupun nek ngomong kesasar sekarang insya Allah terutama yang muda-muda ini kan hampir jarang ya. Karena ada Sherlock ya. Sherlock ada maps-nya ya. Nah, alasan kok udah kesasar ya. Insya Allah sekarang sudah tidak itu. Jadi itu contohnya. Jadi kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Faman jahaduhum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa dia melihat kemungkaran kemudian berusaha bersungguh-sungguh mengubahnya dengan tangannya, fahuwa mu'min. Wa man jahaduhum bilisanihi wa huwa mu'min. Yang berusaha untuk mengubahnya dengan lisannya, dia termasuk mukmin. Wa man jahaduhum biqalbihi fahuwa mu'min. Yang berusaha mengubah dengan hatinya, dia termasuk orang mukmin. Jadi yang dikatakan dalam hadis ini, yang mukmin itu jika melihat kemungkaran mengubah dengan tangannya atau dengan lisannya, yang terakhir dengan hatinya. Walaisa wara'a dzalika minal iman. Tidak ada setelahnya itu, tidak ada ya. Tidak ada yang nomor 4 maksudnya, cuma 3 saja ya. Walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Walaupun sebiji sawi sekalipun tidak dianggap. Karena itu mari kita berusaha mengubah setiap kemungkaran yang ada di hadapan kita, setidaknya dengan 3 cara ini. Saya ulang kembali, insya Allah panjenengan sudah melakukan ya. Nah, tinggal hari ini kita belajar teorinya saja ya. Memang kalau kita mau mengakui bahwa tahun demi tahun ini akan terus terjadi gradasi penurunan iman. Karena itu bersyukurlah kita, para Bapak Ibu hadirin sekalian, yang masih tetap komitmen untuk berusaha untuk memakmurkan masjid ya. Memakmurkan masjid itu artinya apa? Makna memakmurkan itu artinya apa? Apa Bapak Ibu? Memakmurkan masjid itu maksudnya apa toh? Iya, artinya mengisi kegiatan masjid itu dengan hal-hal yang positif. Ya, sebisa mungkin ya, kalau bisa hadirin sekalian memang fungsi utama memang untuk sholat misalnya. Tapi bisa juga masjid ini difungsikan untuk kegiatan yang lain, untuk rapat misalnya, mengatur strategi apa. Dulu Nabi kalau mau mengatur strategi perang tuh ya nang masjid. Jadi bukan hanya untuk sholat masjid itu, dan meramaikan masjid memang diantaranya untuk itu ya. Jadi kalau ada muda-muda di sini mau rapatnya masjid tidak apa-apa itu. Kewayadan mandek sih, terus sholat di sini, terus nggak lanjut mana kan begitu. Itu lebih terjaga daripada di tempat lain ya. Larangan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Ini maknanya bahwa kita ini harus bertanggung jawab atas apa yang kita omongkan. Karena itu kalau jenengan kira-kira tidak yakin dengan yang Anda omongkan, ya jangan diomongkan. Tentu ini tahap kalau dalam belajar bahasa Inggris itu namanya advance gitu ya. Advance itu tahap lanjutan. Kalau tahap pertama bolehlah ya. Namanya tahap pertama kok. Kalau jenengan ini insya Allah sudah tahap lanjutan kan. Artinya apa? Harus kita konsisten dengan apa yang kita omongkan, ya kita kerjakan. Sebisa mungkin begitu. Jadi nggak cuma ngomong tok, tapi ngomong terus dibuktikan, dikerjakan dengan apa yang kita bicarakan. Itu maknanya bahwa kita ini ada kesesuaian. Sebab nanti kalau tidak sesuai itu masuk kategori ciri-ciri orang munafik kan? Munafik itu salah satu cirinya tidak ada kesesuaian antara yang diomongkan dengan yang dilakukan. Nah, itu kan berat anunya, masalahnya jadi tambah berat ya.
Oke, hadis yang ketiga. An Abil Walid, namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal minsati wal miqrah. Jadi Rasul bersabda kepada kita semua diminta untuk tetap mendengar. Maksudnya mendengar itu patuh dan taat. Ini perintah bawahan patuh kepada pimpinannya atau atasannya. Jadi atau pemimpin. Jadi ini perintah kepada bawahan untuk mentaati pemimpin. Ya tentu dengan catatan ya kalau pemimpinnya itu benar. Kalau salah tidak boleh ya. Baik dalam keadaan sulit atau mudah. Dalam keadaan lapang maupun kesusahan. Jadi kita ini wajib mematuhi pemimpin. Ya selama pemimpin itu benar. Jadi kalau pemimpin itu benar, maka kita wajib mematuhinya. Masih teringat mungkin jenengan cerita tentang peperangan antara Talut dan Jalut ya? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Yang nanti itu di situ akan viralnya Nabi Daud ya kan? Jadi ketika Talut itu memimpin peperangan, dia sudah pesan kepada pasukannya. Nanti kalian semua akan menemui sebuah sungai. Itu kata pemimpinnya waktu itu, namanya Talut. Apa perintahnya? Silakan kalau mau minum, tapi secukupnya. Ya, itu perintahnya. Rupanya apa? Betul, ketika dia dalam perjalanan menuju ke medan perang itu, dia ketemu dengan sungai. Tapi apa terjadi? Ya ono sing patuh, ada yang tidak. Yang patuh bagaimana? Ya dia minum sesuai kebutuhan. Tapi ada juga di antara mereka yang minum terus kemudian nyangking. Tahu ya? Ono sing gawa galon, gawa apa macam-macam ya. Padahal perintahnya tadi minum secukupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mergo berat gitu ya. Akhirnya malah pikirannya berubah. Yang tadinya semangat untuk berperang, akhirnya berbalik arah malah kepingin pulang. Itu memang strategi Talut begitu. Dan akhirnya singkat cerita kan dalam peperangan itu kan Nabi Daud akhirnya bisa mengalahkan Jalut ya kan. Nabi Daud itu dulu awalnya seorang penggembala. Ya, penggembala angon gitu loh ya. Angon ya wedhus gitu ya. Dan kalau Anda tahu Bapak Ibu hadirin sekalian, Jalut itu waktu itu kan seluruhnya kan tertutup dengan seluruh badannya ketutup dengan baju besi. Kabeh ketutup. Dadi nek pedang ngono ya ra mempan. Ora bingung tadi apa carane merobohkan Jalut ketika itu. Akhirnya kan Nabi Daud waktu itu belum nabi ya. Itu kan punya teori, nek kabeh ditutup mesti ngebuka iki. Apa itu? Ya matanya, mosok matanya ketutup. Ya kan masih gawe topeng dari besi mesti dibuka mripate itu mesti dibuka. Maka akhirnya apa? Kan dalam sejarah dikatakan bukan dipanah. Diapakan? Diketapel itu Pak. Ambek watu. Napa disetip lah. Tapi ambek ketapel gede ngono kuwi. Dadi senjatane Nabi Daud atau Daud ketika itu bukan pedang, bukan tombak, tapi diketapel begitu Pak dan kena mripate. Begitu kena mripate ya geblak toh. Nah, baru setelah itu bisa memenangkan pertempuran. Dari situ akhirnya kan Nabi Daud diangkat mantu sama Talut kan begitu kan? Setelah itu kan lahirlah Nabi Sulaiman. Itu ceritanya begitu ya. Itu cerita tentang Nabi Daud ya. Dan Nabi Daud itu dulu bukan siapa-siapa. Talut pun nggak kenal waktu itu. Sopo iku? Wong angon kok. Melok perang ngono wae. Tapi begitu bisa mengalahkan Jalut yang belum pernah terkalahkan sebelumnya, nek zaman saiki nyebutnya viral. Kan begitu kan? Mergo viral akhirnya ya dipek mantu itu sama Talut itu ya. Itu kan terkait cerita sebelumnya ketika Bani Israel merasa kurang pede karena kehilangan tabut ya. Kemudian tabutnya ditemukan dan ditemukan di depan rumahnya Talut itu. Maka akhirnya Talut diangkat jadi pemimpin. Selama ini kan kalah terus kalau perang Bani Israel itu ya. Oke. Wa ala asaratin alaina, dan juga agar kita semua lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan
diri sendiri. Jadi ini Nabi mengasahkan kepada kita, jangan sampai kepentingan orang lain dikalahkan oleh kepentingan pribadi kita. Dalam prakteknya bagaimana hal ini, hadis ini kita amalkan begini. Kalau jenengan punya hajat, silakan. Ya. Kalau misalnya karena kekurangan dana, misalnya harus di jalan, silakan. Tapi ojo suwe-suwe. Itu karena jalan kan aksesnya banyak orang lewat kan. Jadi jangan lama-lama. Jangan nyuntun di desa, Pak. Desa aku petong dino, petong bengi loh, Pak. Saya itu pernah ke rumah bapak saya, saudara bapak saya itu. Undangannya itu masih sepekan, Pak. Tapi terope dipasang. Lah wong nang desa gak ono sing ganggu, Pak. Wong nang gene kebun itu ya kan. Ya memang ada di situ, tidak ada lalu lalang. Tapi kalau di kita di Surabaya ini silakan. Walaupun saran saya ya lebih baik di tempat yang tertutup, artinya kayak gedung dan sebagainya, ya. Atau di masjid kalau mau. Kalau terpaksa harus di jalan, ojo suwe-suwe, ya, kasihan orang. Nah, numpak sepeda kalau gak apa-apa, balik. Nah, numpak mobil ya napa balik? Memburu akeh kendaraan misalnya. Oh, dibeli mbek wong gitu ya. Jadi pusing orang itu. Kadang-kadang celakanya kadang-kadang kalau gang sebelah itu ditutup karena ada hajat, gang sebelahnya malah ditutup. Padahal ya gak ada apa-apa. Aku tidak kayak dengklek ngono, kayak becak ngono. Padahal ya gak ada apa-apa itu. Saya heran juga ya. Ya napa nggih perasaannya itu saya heran. Apa alasannya? Tidak mau dilewati. Lah jenengan begitu ya apa? Nek jenengan lewat nang kampung kuwi terus ngono lara ati apa enggak? Lah ya lara ati ya. Kemarin itu di gang saya itu ada acara. Akhirnya kan kendaraan lewat di gang saya itu. Di sebelah gang saya itu ada acara, akhirnya lewat di gang saya. Jadi rame begitu. Wong mau dong ribut. Kok rame ya, apa ya gitu. Maksudnya nggak seperti biasanya. Ya batin saya lah, gang sebelah ditutup. Makanya jangan ditutup. Supaya ada akses gitu loh ya. Anak jenengan begitu kan jeloro hati juga kan. Maka kalau saran saya kalau ada acara di gang sebelahnya yang memang tidak ada acara ya ojo ditutup. Nah jenengan jadi pengurus kampung ojo oleh warganya nutup begitu. Kasihan, beri akses mereka untuk jalan. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai kepentingan pribadi kita ini mengalahkan kepentingan umum. Apalagi yang lewat di jalan itu bukan hanya saudara kita, bukan hanya orang yang seiman dan sekeyakinan dengan kita, boleh jadi orang lain. Khawatirnya mereka punya pikiran negatif kepada kita. Terus ngomongin ini, tiba Islam itu ngono ya, sakarepe dhewe ngono ya. Nutup sakarepe dhewe ngono ya. Maka kalau terpaksa, ya, jangan lama-lama. Kalau terpaksa, ya saran saya jangan. Kalau bisa jangan sampai nutup. Mungkin karep kula nggih ngeten Pak, tapi dananya ndak ada Pak. Nggih monggo. Kalau begitu silakan tapi jangan lama-lama ya. Jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan umum ya. Terus jangan lupa kalau jenengan punya hajat, ya ini saya ingatkan aja berkali-kali saya ingatkan. Nek punya hajat di gedung, jangan lupa kursinya ya dikei sing rada akeh. Aja sampai punya hajat terus di gedung kursi ini mau didik. Alasan ngomong ini sudah pakai dari gedung Pak. Loh ya memang. Tapi kan jenengan iso nambah mana, nambah kursi ini, ya kan? Ya mesti gelem tuh pengelolanya. Jadi paketnya kalau sekian juta dapat kursi sekian. Ya itu kan paket memang. Nah jangan iso ngomong nambah mana, nambah paketnya ini dapat apa Pak? Oh oleh kursi 50 misalnya. Nek misalnya kalau nambah 50 malah nambah berapa? Itu jauh lebih baik. Timbangannya jenengan membiarkan tamunya bingung golek longgo. Lebih ya, saya ya ini pengalaman melihat kondisi orang punya hajat itu begini. Sudah kursinya cuma sedikit, kadang-kadang kursi sebelah dikai panganan. Ya lek panganan kan panganan wis mari dipangan. Artinya apa? Piring kotor ya toh, didekek. Nanti mau diduduki enggak boleh. Ya. Nah, jangan begitulah ya. Kalau bisa ya diletakkan di bawahnya atau di tempat piring kotor itu sehingga kursinya bisa dimanfaatkan. Saya sering dapat undangan begitu akhirnya dempis golek tempat apa itu kayak dapurnya itu loh. Kalau di gedung kan mesti ono satu ruangan tempat apa niku? Pantry namanya. Pantry-nya itu sampai dempis di situ. Kadang-kadang apa? Kursi ini kurang ngedite.
Ya, jadi kalau para jamaah sebentar lagi mau punya hajat, jangan lupa kursinya diakai. Lebih baik begitu daripada Anda, karena Anda bertanggung jawab. Saya ngundang kok sampean, ya. Cuman saya merasa senang waktu itu diundang manten itu di gelanggang remaja, Pak. Tahu gelanggang remaja ya? Sebelahnya Gelora nih, Pak. Sebelahnya Gelora kan itu belok kiri ya. Ada tribunnya itu. Jadi tidak butuh kursi, Pak. Jadi tamu-tamunya itu longgone bebas dan banyak. Kenapa? Wong tribun. Jadi duduknya tidak pakai kursi ya, pakai tribun itu kalau seperti nonton bola itu. Nah, tadi dijamin undangannya mesti longgo ya, walaupun duduknya di tribun. Tapi itu lebih baik, artinya ada tempat untuk duduk ya. Wa ala alla nunazi al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhanun. Dan kita tidak boleh menuduh seseorang itu sampai yang bersangkutan memang terbukti melanggar dengan contoh yang burhan, jelas. Ya. Kalau menuduh-nuduh tidak boleh. Bendara ini kayaknya korupsi ya Pak. Loh. Ngomong begitu tuh harus ada bukti loh ya. Kalau tidak Anda melanggar itu. Ojo terus ngomong koyoke, tidak boleh koyoke. Di sini dikatakan boleh Anda menuduh tapi harus dengan burhan, ya. Jelas. Ada datanya. Kok tahu sampean loh ya ini tiba ini dipalsu misalnya begitu misalnya. Kalau tidak boleh. Bagaimana Anda bisa menuduh orang tanpa ada bukti, ya? Dan memang kalau kita melihat di dalam kaidah fikih hadirin sekalian, hukum itu diberlakukan jika dalam dua kondisi. Satu ada pembuktian, ya. Yang kedua ada pengakuan. Ada dua. Kalau buktinya Anda kuat, maka berlaku hukum. Atau yang kedua tidak ada buktinya tapi yang bersangkutan ngaku, enggak apa-apa itu. Iya Pak, saya mengaku. Itu baru masuk kategori hukum. Itu kan sama dengan ada seorang wanita dari Al-Ghamidiyah, ya. Dia cerita kepada Nabi, ya Nabi, saya minta dirajam saja. Loh, lapo kok dirajam? Iya, ini yang saya kandung ini bukan anak saya. Artinya bukan hasil pernikahan yang sah, tapi perzinahan. Jadi dia ngaku. Padahal kalau kita mau menuduh orang zina itu kan harus ada buktinya kan? Ya walaupun ya apa cara membuktikan zinanya orang itu? Kayak soro toh. Apa mendelok melok delok ngono kan ya gak mungkin. Tapi ini maknanya kenapa kita tidak boleh asal menuduh, harus ada bukti? Ini saking hati-hatinya Islam. Maka harus yakin betul. Walaupun sekarang ya mudah sebetulnya, karena apa? Media-media itu kan sekarang bisa dijadikan sebagai alat bukti kan, CCTV ya toh. Nah, kemudian ya, video, foto dan sebagainya. Yang dulu kan memang agak berat ya karena tidak ada waktu itu. Ada banyak kasus yang gara-gara CCTV itu kan masuk kepada delik aduan ya, sebagai masuk ke hukum. Satu contoh misalnya waktu itu ada kasus, saya tidak sebut namanya ya, tapi jenengan sudah tahu lah semua itu. Ada orang mengelak mengaku melakukan sebuah perzinahan. Tapi CCTV mengarahkan ke dia berdua masuk ke dalam kamar. Nah saya kira wong lanang wedok mlebu nang kamar terus dikunci itu apa kira-kira? Pemain dakon? Ya kan enggak toh. Nah, jadi dari situlah mengelak. Jadi tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena ada CCTV. Ya. Nah, jadi itu kira-kira. Dan itu karena dia sudah mengaku, jadi Nabi tidak butuh saksi. Akhirnya Nabi kan ngomong sama orang tuanya, tolong diopeni wanita ini sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan mau dirajam, dilakukan hukumnya itu. Ya. Bahkan kalau pendapat Imam Hanafi itu kalau dia masih mau menyusui, maka ditunggu sampai selesai menyusuinya 2 tahun. Jadi tahun ketiga atau 2 tahun setelah itu dia baru dirajam. Ya. Wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Dan juga kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran ya.
untuk menyampaikan mana yang benar, mana yang salah itu dari orang-orang yang suka atau sering mencela. Kalau kita ini mengingatkan orang, itu jangan pernah Anda punya bayangan orang itu harus ikut dengan kita. Tidak perlu. Karena tugas kita ini hanya mengingatkan. Tugas kita ini hanya menyampaikan. Dan bahkan tidak jarang kadang-kadang kita mengingatkan orang, bukan ucapan terima kasih yang kita terima, justru dia akan mencela kita. Coba kalau jenengan misalnya mengingatkan orang, kemudian orangnya malah mencela kita. Misalnya ngomong ini, Mas, gak boleh gitu tuh Mas, itu salah. Terus orangnya yang diingatkan ngomong ini, sampean sopo? Sapiro ilmu sampean ngandani aku. Nek nyaman diomongi gitu tersinggung apa ndak? Tapi itu memang resiko. Resiko orang mengingatkan itu begitu. Jadi di sini dikatakan termasuk mengingatkan orang yang suka mencela. Dan itu wajar, biasa. Nabi sendiri itu apakah ketika berdakwah tidak dicela sama orang lain? Oh, ya sering. Dicemooh itu biasa. Bukan hanya dicemooh, bahkan kalau kita lihat di sejarah itu kan Nabi juga taruhannya kan nyawa. Kalau kita ini insya Allah kan nggak sampai di situ kan. Paling mek dilokno tok. Itu pun ngelokno kan mek ngerasani tok. Ayo Mas, gak melok ngaji tok. Sampai budal sik. Kok dirasani. Kayak wong alim loh. Kayak alim-alim. Mek paling mek ngono tok. Itu pun kita sudah tersinggung kadang-kadang. Padahal dalam hadis ini enggak perlu kita. Biasa saja, ya. Dilokno wong ngono biasa. Jadi ini perintah untuk mentaati pemimpin di frase yang pertama. Karena apa hadirin sekalian? Sebetulnya kalau kita bicara ketaatan itu indikatornya, Anda dikatakan taat itu gimana sih? Anda termasuk orang yang taat, ini termasuk orang yang tidak taat. Itu indikatornya apa? Indikatornya sebanyak apa ibadah yang Anda kerjakan. Itu saja. Ukurannya itu kalau Anda dikatakan taat, itu seberapa banyak perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu indikatornya. Jika itu masih dibalik atau terbalik, maka itu tidak disebut sebagai orang yang taat. Perintah masih rodok, kenapa nih? Mikir-mikir misalnya. Sedangkan larangan masih sering dikerjakan, nah itu maknanya tidak menunjukkan indikator ketakwaan seseorang atau ketaatan seseorang, ya. Kita tidak boleh menentang pemimpin kecuali nyata dengan benar kekufurannya. Dan ketika sudah nyata benar kekufurannya, kefasikannya, ternyata dia juga tidak mau diingatkan, ya selesai tugas kita. Kan kalau dikaitkan dengan hadis yang pertama tadi kan tugas kita satu, mengingatkan dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Mengingatkan. Kalau mau diingatkan. Karena itu saya sarankan kepada para jamaah, kalau jenengan diingatkan oleh tetangga, saudara, sahabat, jamaah ini, itu maknanya Anda tuh diarahkan kepada yang benar. Maka sekali lagi ucapan yang harus disampaikan pertama kali tentunya terima kasih. Ojo ngilokno. Saya teringat ada sebuah mahfudot ya. Dulu waktu saya masih jadi santri itu ada mata pelajaran itu namanya mahfudot ya. Mahfudot itu kata-kata mutiara dalam bahasa Arab ya, bukan hadis ya. Di antaranya begini. Sodikuka man abkaka la man adhakaka. Nah, itu. Saya masih ingat sekali. Jadi teman itu yang betul adalah teman yang menjadikanmu menangis, bukan teman yang menjadikanmu tersenyum. Maknanya begini. Teman itu adalah selalu mengingatkan, bukan nuruti apa yang Anda lakukan. Ya bener yang dilakoni. Kalau salah harus diingatkan. Kata tak iling Pak, tapi dek CS ya Pak gak enak Pak. Tidak ada begitu. Kalau memang salah. Ingatkan. Itu yang benar. Bahkan ada larangan kita ini memuji seseorang berlebihan, itu tidak boleh. Utsman bin Affan pernah mengingatkan, Umar bin Khattab pernah mengingatkan Utsman bin Affan, kalimatnya begini. Saya pernah mendengar Nabi, jika engkau temui orang yang memujimu secara berlebihan, maka silakan dilempar dengan
dilempar dengan pasir. Ya, tapi aja dilempar temenan, iki mek kiasan tok. Kok dilempar kena mripate ya jenengan tanggung jawab. Kok nang rumah sakit. Maksudnya orang kalau memuji seseorang secara berlebihan itu maknanya bukan teman yang baik. Sampai ini hebat Pak, ganteng. Bapak ini dermawan gitu. Walaupun ada maksudnya ya. Seharusnya nyari duit misalnya ya. Itu kan berarti memujinya tidak tulus itu. Karena ada sesuatu, ya. Ya dipuji boleh, tapi fakta loh ya. Jangan memuji yang tidak sesuai fakta. Tidak ada Pak orang yang hebat seperti Bapak sak Jawa Timur misalnya. Oh, sampai sak Jawa Timur. Itu kan nemen ya. Oleh bujuk ya. Santai saja. Kalau memang orang itu layak dipuji-puji, tapi ingat ya Bapak Ibu, kalau Anda dipuji oleh siapapun, jangan lupa kalimat yang diucapkan apa? Kalimat yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Karena tidak ada yang punya hak untuk dipuji selain Allah. Kalaupun Anda dipuji, itu hakikatnya memuji Allah. Anda melihat ada bangunan masjid. Hebat ini. Sopo arsiteknya? Hebat arsiteknya. Ketika Anda menjadi arsitek yang dimaksud, karena Anda memang bisa mendesain masjid yang bagus, jangan lupa Anda ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena pikiran kita gini sebagai muslim, siapa yang memberikan kemampuan Anda untuk bisa mengarsiteki masjid yang begitu bagus? Kan Allah. Anda itu siapa? Ya kalau apalagi kita ini kalau mau tahu asal usul kita ini siapa, kita dulu bisa apa, kan begitu kan? Kita dulu kan bisanya paling awal-awal kan menangis toh. Ora iso apa-apa. Tapi saya pinter tuh Pak karena belajar Pak. Yang lain tidur saya belajar. Pertanyaan begini, apa nek belajar mesti pinter? Saya kan durung karuan. Ana sing maca kadang-kadang gak paham. Karena itu minta dimudahkan oleh Allah, ya. Ada sebuah ungkapan menarik dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Waqi'. Imam Waqi', ya. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu muridnya, Imam Waqi' itu gurunya. Boleh enggak murid itu lebih pintar dari gurunya? Enggak boleh ya kan? Buktinya Imam Syafi'i ini. Bahkan di sekolah-sekolah ya, ada anak punya guru waktu SD dia punya guru. Kemudian dia melanjutkan SMP, SMA, sekarang perguruan ini. Sekarang jadi sarjana ya. Bahkan dia sampai dokter. Tapi gurunya sih tetap ngajar SD. Kan ada tak? Ya enggak masalah. Boleh saja. Jadi berkembang itu begitu. Nah, jadi suatu ketika Imam Syafi'i itu ngomong kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Sakautu an Waqi'in su'al hifdi, kata Imam Syafi'i. Ini bukan hadis ya. Saya pernah kalau mengadu itu apa namanya? Curhat ya. Curhat kepada Imam Waqi'. Su'al hifdi. Kenapa kok saya ini susah menghafal? Ya. Karena dulu itu kan lebih banyak dihafal. Kalau dulu ya, hadis dihafal. Kan dulu gitu. Sekarang kan bukan sekedar menghafal tapi dipraktekkan. Maka Imam Waqi' mengatakan salah satu sebab diantaranya su'al hifdi itu karena kita sering berbuat maksiat. Karena itu Imam Waqi' memberikan nasihat tarkul ma'ashi. Ini untuk adik-adik kalau belajar kok susah banget gitu ya. Ya berusaha untuk menghindari maksiat. Kalau adik-adik ini maksiatnya apa kira-kira ya? HP itu sebetulnya bagus. Ya, yang penting kan ojo sampai apa yang dilihat di HP itu maksud saya. Karena begini lah, kalau HP itu kadang-kadang saya ya sekarang ini ya, dulu kan enggak. Dulu kalau orang ngaji itu Pak mesti bawa Quran. Nah saya kira ngaji bawa bahkan kori-kori itu kadang-kadang maca Quran nggawa HP saya. Artinya bahwa HP itu kan bagus. Tidak ada salah di HP. Yang salah kita tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di HP itu. Kan itu saran saya adik-adik, silakan kalau mau memanfaatkan HP tapi ya secukupnya ya. Dan kalaupun apa yang mau ditonton yang baik-baik ya. Karena HP itu kan tidak ada polisinya, Pak. Siapa yang mau menghalangi ya? Kan semua tuh informasi kan bisa didapat, apalagi kalau terkoneksi ke internet, wah bebas ndelok opo ae. Ya. Nah, karena itu saran saya adik-adik kurangi ya. Kalau tidak nanti susah untuk menghafal itu ya. Oke.
Jadi punya teman yang baik itu bukan teman yang selalu menggembirakan kita, tidak. Atau nuruti kemauan kita, tidak. Tapi kalau jenengan diingatkan, itu maknanya teman yang sesungguhnya, ya. Berikutnya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Wa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'di man fawqana. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Wa in akhadu ala aidihim najau jami'an. Ini perumpamaan. Jadi Nabi memberikan perumpamaan begini. Ini antara bagaimana kita menjaga kemungkaran dan membiarkan kemungkaran. Menghilangkan kemungkaran atau menjaga kemungkaran. Jadi Nabi mengumpamakan begini. Ada orang yang naik kapal. Dan ini kapalnya besar, berarti kan ada dek 1, dek 2, dek 3 gitu ya. Nah, orang yang di dek 1 itu yang paling bawah, itu kalau mau ambil air, itu mesti ke atas. Sehingga apa yang terjadi? Kata orang bawah, cek sorone nang ndukur barang. Ya, masih naik dulu kalau mau ngambil air itu. Sehingga orang yang di dek bawah ini punya pikiran begini. Ya apa nek kapal iki dibolongi ae. Ben metu banyune. Lah ngono ta? Ini cerita di kapal yang ada di laut. Jadi awak dhewe bolongi kapal sehingga airnya keluar, sehingga tidak perlu naik. Cek gak soro-soro munggah. Ya. Maka kalau seandainya orang yang di atas itu membiarkan apa yang dilakukan oleh orang yang di bawah tadi, apa yang dilakukan? Bolongi kapal, ya toh? Maka akan halaku, maka akan celaka, wahalaku jami'an. Dia celaka, ya, sing bolongi ku mau, ya, mereka celaka, dan dia yang di atas juga celaka. Karena kalau kapal sudah kemasukan air, ya mesti tenggelam. Kalau tenggelam yang masuk yang anu kan ya bukan hanya di dek bawah, tapi juga di dek atas. Tapi kalau seandainya orang yang di dek atas itu menghalangi apa yang dilakukan orang yang di bawah tadi, lapo bolongi kapal, ojo dibolongi kok iso banjir mlebu, kapal ini tenggelam. Maka najau wa najau jami'a. Itu maknanya begini. Dan di Quran sudah dikatakan, diingatkan kita bahwa berapa banyak akibat dari kemungkaran, akibat ya, itu seringkali menimpa bukan hanya orang yang melakukan pelanggaran saja, tapi juga menimpa orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran. Artinya apa? Jangan sampai kita mengatakan, sebenarnya kan duduk aku Pak Babalo lah. Tidak boleh ngomong begitu. Tugas kita tetap mengingatkan. Jadi kalau ada orang misalnya buang sampah di got, ya, buang sampah di got, Anda tahu diapakan? Dia ditegur. Kak Pak, aku duduk RT Pak. Lah apa ngenteni RT ngono ae? Dielingno. Sing penting kan duduk aku Pak, sing buat laraan. Oke, Anda ndak buat laraan. Tapi nek udan kira-kira banjir apa mboten? Banjir. Terus banjirnya mlebu nang ndi? Nggih? Apa sing buat laraan mau nang got? Ya enggak toh. Tapi kabeh kelem, termasuk jenengan sing enggak buat laraan nang got. Kan itu harus kita ingatkan. Kalau enggak, maka akan kena semua. Contohnya tadi yang digambarkan oleh Nabi, bagaimana orang mau melubangi kapal. Ya memang ketokane enak, banyune mili, banyune metu, tapi ingat nanti suwe-suwe kapal itu akan tenggelam. Dan kalau orang yang di atas membiarkan apa yang dilakukan orang yang di bawah, ya maka akan terjadi banjir. Kita break dulu ya. Ada nih ya. Setelah adzan ada tanya jawab begitu tak? Oke. Kita break dulu. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, saya lanjutkan satu hadis lagi ya. Satu lagi ya, saya sampaikan satu lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa fit turuqat. Nabi mengatakan, hindarilah olehmu duduk-duduk yang duduk-duduk yang ada di jalan, dia di pinggir jalan itu. Faqalu ya Rasulullah malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha
Nabi melarang kita untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi sahabat ngomong begini, tapi kami tidak bisa meninggalkan kebiasaan kami karena biasanya kami sering natahaddas, apa itu? Ngobrol macam-macam di pinggir jalan itu. Faida abaitum illal majlisi fa'atut tariqa haqqo. Kalau memang itu tidak bisa kamu hindari, duduk-duduk di pinggir jalan itu, silakan kata Nabi, tetapi hendaknya kamu berikan jalan itu haknya. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa haknya jalan untuk kami? Ya. Qal ghaddul basar, ya. Karena apa Nabi mengingatkan begini? Karena kadang-kadang seringkali kalau kita duduk di jalan ada orang lewat, itu kan ada saja mulut kita ini mau ngucap ya. Nek ya komentar. Nek zaman biyen niku kan setahun 80-an ya. Mlaku tok, gak mandek trepes sandale. Masih ingat ya kata-kata itu ya? Atau kata-kata yang semisal begitulah. Atau sering gudang-gudang gitu. Terutama yang laki-laki ini pada perempuan-perempuan itu makanya harus godul basar ya. Waqaful ada ya. Menahan diri untuk membuat sesuatu yang berbahaya. Ana wong pelaku duncali mercon. Itu pengaruhnya di situ. Makanya jangan sering-sering nek gak ono perlu gak usah lungguh-lungguh nang pinggir rembong gitu ya. Kalau sekarang kan malah dikai amben, kayak dengklek ngono ya. Saya itu kalau masuk ke gang saya itu nek gawe kendaraan ngono kadang bingung saya. Kiri kanan itu dengklek amben macam-macam itu. Ngono ya diawe-awe, kiri kanan ngono. Maksud saya kan gak usah di kiri kanan ngono, gak usah. Ambene jukuan ngono lho maksudku iki ya. Tapi pancet prai lurus ngono lho. Lah ya maksud saya tidak paham itu. Saya ini merasa kesulitan gitu loh. Mau dipandu kiri kanan. Yang saya maksudkan bukan itu. Maksud saya itu ambilen ambene jukuan. Tapi tunggu malah cangkruan di situ ya sudah. Apa jenengan sudah ngingat apa? Suwes balak balik. Wis tak alusi mari rada nyinggung wis tahu tapi pancet ae ya apa akhirnya. Apalagi di depan saya itu ada giras, Pak. Ini malah curhat saya ini. depan saya itu ada giras gak gede-gede banget ya. Tapi sing banter ku suarane, Pak, lagune ku gak mandek-mandek. Begitu wonge melek langsung suaranya ya melok-melek itu. Banter kan. Jadi kayak sing sering niku Joko Tingkir ngombe dawet ini bendina iku. Tiara iki sampai apal aku. Wis diomongi nek nyetel sak karep sampean tapi coba banter-banter. Kayak wong nanggap wong duwe gawe. Nah, itu setiap hari itu. Yang kasihan kan istri ya atau anak di rumah. Kalau saya kan pagi langsung budal ngono ya. Mulai kan serota bengi ngono kan. Paling mek uman beberapa jam tok. Lah yang di rumah itu mulai isu ya sampai bengi ya. Ora ono minggu, ora ono ndak ada akadnya, ndak ono Jumate. Masih masjid kono rame kono melok rame pisan. Di samping sana ada masjid itu Pak. Depan sekolah itu Pak Jayadi ya. Kok buanter ya, mbok maca apa buanter ngono. Nang gangku ya buanter pisan. Jadi begitu ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kita diperintahkan kalau seandainya kebiasaan itu tidak bisa kita hindari, maka kita diperintahkan untuk al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan sampai kita ini terus duduk berlena-lena di pinggir jalan malah justru membuat kemungkaran. Jangan sampai ya. Karena itu sebisa mungkin jangan ya. Karena di situ tempatnya orang juga lalu lalangnya orang, jangan sampai keberadaan kita ini mengganggu ya. Kenapa? Karena akses jalan itu haknya semua orang ya. Karena itu kalaupun harus beraktivitas di jalan jangan sampai mengganggu. Demikian bab ini masih ada separuh ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di bulan berikutnya. Sebelum saya tutup, saya akhiri. Ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Oh, Pak Wanto. Iya. Apa Pak? Menjelang ajal bercakap-cakap dengan malaikat. Siapa? Orang maksudnya? Iya. Oh iya. Terus pertanyaannya? Saya kirim stiker ini, Wis angel. Iya. Orang yang masih. Saya ingin
pendapatnya. Iya. Cuman Oke. bagaimana? Oke. Yang pertama bahwa tidak ada keterangan bahwa kita ini bercakap-cakap atau orientasinya mungkin negosiasi ngono gak ono. Dan malaikat tidak diberi akses kita untuk bercakap-cakap dengan kita. Maksudnya wae mati yo mati ngono lho. Wong tugasnya mek narik tok, mek nyabut tok, nyabut nyawa. Jadi bab pertama tadi memang tidak ada. Tidak ada keterangan kita ini bercakap-cakap dulu sebelum mati, tidak ngobrol dhisik, tidak ada. Dan malaikat tidak punya akses untuk itu. Yang kedua, kalau kita mengingatkan orang, terus orang yang tersinggung, di hadis tadi saya katakan itu sudah biasa. Iya toh? Tadi kan saya bilang, jenengan mengingatkan orang tidak diberi ucapan terima kasih, malah dilokno. Sama seperti jenengan tadi mengingatkan, malah dilokno. Apa tersinggung wong itu hal biasa. Jadi yang jelas bahwa tidak ada akses malaikat untuk berkomunikasi dengan kita. Karena kita ada di alam yang berbeda. Dan tugas malaikat mencabut nyawa misalnya, ya sudah mencabut nyawa. Paham ya? Nah itu, ada lagi? Jadi memang betul yang dikatakan Pak Wanto, seringkali kita ini, ya tadi kan, asarotin tadi ya. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Pek kondisi pas markirnya malang-malang ya. Dibuat malang itu jangan, tidak boleh. Saya itu pernah juga parkir ya. Bingung saya, kenapa? Jadi parkir itu dia mestinya itu kan ada garisnya toh. Di dalam apa di luar garis? Kalau parkir itu loh. Di dalamnya garis kan. Lagi malah mengangkangi garis. Lah kan bingung kita. Mau ikut yang mana? Kan begitu. Maka yang salah ya yang pertama tadi itu. Ngangkangi garis gini jatah separuhnya kan. Terus gimana kita? Nah, kita mau parkir di mananya ya? Akhirnya kita juga ikut sebelahnya. Nah, saran saya harusnya kita juga ikut memperhatikan itu. Ya. Jangan sampai terus tidak mengindahkan. Termasuk wong sing buat larangan nang kali loh, Pak. Pikirannya apa kira-kira? Alam sak kresek ya kan? Sak kresek bendino. Terus sing lainnya tanggane yang ngomong, alam sak kresek ngono. Ya betul memang sak kresek, tapi bendino dan banyak. Akhirnya apa terjadi numpuk. Dan ironisnya, kalau mau jujur ya dalam hati kita, kira sing buat kuwi sapa? Jak sing kira sapa? Lha kan dulure awak dhewe to? Sesama muslim ya kan? Saya bukan anu ya. Kadang-kadang yang bukan orang Islam itu tidak mau buang di situ. Kenapa? Tahu itu bukan tempat sampah. Sing gak enak aku pikiran ngene. Gak apa-apa Pak, aku biasanya Pemkot apa tuh rame-rame bersih apa jenenge? Kerja bakti nang kono. Lah kok pikirannya begitu ya. Bahkan saya pernah lihat tuh waktu itu ada acara di situ ya. Jadi karena saya tahu karena pakaian seragam itu Pemkot lah. Anggap aja Pemkot ya atau pejabat pemerintah Surabaya itu buang-buang bersih-bersih di sungai itu ya. Lah sing apa ku sing warga situ mek tengok-tengok gitu malah ngopi begitu. Kira-kira loro ati enggak jenengan itu? Loro ati ndak? Delok model ngono iku loro ati apa enggak? Lah coba santai ngerokok nang kowe warung malah ngerokok ngopi ngobrol. Wes gak ngewangi gitu. Sing buat larangan saya yakin kan dia di sekitar itu kan. Karena yang berpotensi itu situ. Termasuk begini maaf ya. Ini barangkali ada di antara jenengan. Kalaupun Anda tersinggung dengan saya tidak apa-apa, karena memang saya niatnya nyinggung jenengan. Daripada jenengan disinggung orang tak singgung dhewe. Jenengan itu kalau bisa jangan berjualan di pinggir jalan. Ini kan gak ganggu jalan Pak. Kalau dodol Pak, iya. Sing tukul dek endi coba? Coba yang beli di mana? Yang beli di mana? Ya di jalan toh. Sing dodol nek sing tuku nggawa awak tok gak apa-apa, nggawa motor coba. Motor dek endi? Coba. Itu kan pikiran kita gak ganggu. Sing gak ganggu tuh jenengan ya, tapi akibat jenengan di situ akhirnya apa yang terjadi? Coba Anda lihat di pinggir-pinggir jalan itu. Sajane kalau menurut kaidah Islam itu tidak boleh, Pak. Ganggu jalan itu. Ya kan, tapi kan banyak tuh, Pak. Saya kalau masuk gang itu, Pak, ono dodol bakso nang ngono, Pak. Wis tuku laris tuh, Pak, bakso. Ono wong 10 sepedane malang-malang ngono, Pak. Malang-malang itu di gang saya itu. Saya kita mau masuk itu udah bisa Pak, mburi ngebel, coba. Nah saya mau masuk gimana? Wong dihalangi sepeda. Dia memang jualan di pinggir jalan, tapi yang tuku udah endi. Nah, jadi memang
Kalau pemerintah misalnya bikin food court apa itu bagus. Artinya apa? Akses jalan itu memang sudah dilokalisir gitu loh saya, ya. Makanya kok diobrak terus napa gembong itu kan secara hukum Islam itu memang kudu diobrak itu. Karena dodol dengan pinggir embong. Ironisnya kan sing tuku kadang pelan-pelan gitu toh. Mendelok ngene mbek mlaku ngene. Ya memang pinggir embong sing tuku yang embong akhirnya. Wong dikek nggon mlebu gang ya gak payu jarene. Ya wis. Dan itu dilarang dalam Islam sakjane ya. Tapi kok akeh sing nglakoni ya wis apa maneh. Gimana? Jenengan tersinggung apa Anda dengan saya ini? Wah, sampai nyinggung, Pak. Memang tak singgung jenengan, Bapak. Karena ini saya ingin katakan bahwa kita ini jangan sampai asarotin gitu loh ya. Jangan sampai kita ini mengganggu orang, ya. Tapi pikiran saya kok gembong itu diobrak koyo apa ya gak iso. Kok sing ngobrak mulai teko maneh. Wis rumuse ngono kuwi. Pernah saya takoni, gimana Pak? Wis kabis biasa, Pak. Terus kami sampai dasar mana? Enggak, kapan? Lelek wong wis mulai, Pak. Mulai dagang mana? Ya sampai kiamat itu tetep iku gembong iku. Selama yang diobrak sing dodol, iya kan? Sing diobrak sing tuku ya mbok maneh. Ana wong dodol mergo ana sing tuku, nek gak ana sing tuku ya gak dodol loh. Kan gitu. Ajane sing diobrak iku duduk sing dodol, sing tuku ya. Nah, supaya enggak ulang-ulang ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi memang ini harus saya sampaikan karena memang seharusnya begitu ya. Jangan sampai keberadaan kita ini mengganggu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.